Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 21. Di dalam restoran, Fiona Louise sangat marah hingga dadanya naik turun. Dia tidak akan diejek dan dipandang rendah oleh orang lain dalam 5 tahun terakhir ini, jika bukan karena Jack White. Jack adalah alasan untuk segalanya. Semuanya terjadi karena menantu yang tidak berguna ini. Seketika, suasananya menjadi sangat tegang. Fiona memikirkan Tuan Muda Clark dan Tuan Muda Wilson, yang merupakan tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2 dan lebih kaya daripada keluarga Taylor. Ketika dia memikirkan tentang uang $50 juta yang Tuan Muda Wilson tawarkan sebagai hadiah pertunangan, yang dia inginkan hanyalah segera mengusir bocah veteran di depannya ini. Dia sangat benci bagaimana bocah ini memanfaatkan putrinya yang mabuk di malam pernikahan dan tidak akan pernah memaafkannya. Dengan begitu banyak mata yang tertuju padanya, dia ingin melihat bagaimana Jack akan mengatasi masalah ini. Ada desas-desus para veteran yang kembali dari medan perang, akan mendapatkan bonus dalam jumlah besar, tetapi umumnya sekitar $200 hingga $300.000. Mereka yang mendapatkan hadiah lebih, yaitu orang-orang yang memiliki jasa atau orang-orang yang memiliki posisi tinggi. Jelas, Jack bukanlah termasuk orang-orang seperti itu. Lebih jauh lagi, dia mungkin sudah menghabiskan sebagian besar uangnya untuk membuat putrinya bahagia dan tidak banyak uang yang tersisa. Jika dia memesan lagi, Jack harus menjual dirinya ke tempat ini. Ini, beri aku 2 botol. Yang ini juga, kelihatannya enak. Fiona tiba-tiba melihat bagian minuman yang paling bawah. Di bagian minuman, ada botol anggur dengan harga di bawah $100 yang cocok untuk konsumen normal. Ada juga minuman dan alkohol yang cocok untuk orang kaya, dan yang paling mahal harganya $20.000. Anggur merah ini, $20.000 per botol, ambilkan aku 20 botol. Lagi pula, ayah Selena sangat bermasalah selama beberapa tahun ini, dan semakin suka minum anggur. Selanjutnya, Fiona tersenyum, menghadap Jack dan bertanya, 20 botol baik-baik saja, kan? Joan Xavier menarik napas tajam setelah mendengar Fiona, dan khawatir Jack tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Dia berbicara ringan dengan cemberut, Fiona, itu $400.000 untuk 20 botol. Selain itu, tidak banyak dari kita yang suka minum. Bagaimana kita bisa memesan begitu banyak anggur? Juga, itu jumlah uang yang sangat besar. Kita adalah satu keluarga, mengapa kamu melakukan ini? Joan berbicara dengan nada memohon. Siapa bilang kita keluarga? Itu hanya apa yang ada di dalam pikiranmu, dan kurasa tidak denganku. Fiona memiliki senyum dingin di wajahnya. Nyonya, Anda dapat memesan lebih banyak alkohol nanti, jika Anda merasa itu tidak cukup. Namun, jika Anda memesan sekarang, minuman itu tidak dapat dikembalikan, meskipun jika Anda tidak membuka botolnya. Akan tetapi, kami dapat menyimpannya untuk kunjungan Anda berikutnya. Pelayan cantik itu juga bisa melihat, ibu mertua ini jelas-jelas sengaja arogan terhadap menantu yang tidak disukainya. Jadi, pelayan itu angkat bicara untuk mengingatkannya. Tidak masalah, kita bisa membawanya, meskipun jika kita tidak bisa menghabiskannya. Dia harus kaya untuk menjadi menantuku. Fiona menyerahkan menu kembali kepada pelayan. Baru kemudian dia menatap Joan dengan senyum palsu, Joan, kamu tidak boleh menganggapku sebagai ibu mertua anakmu sekarang. Dikatakan bahwa pernikahan mengharuskan kedua orang berasal dari status sosial yang sama. Kita bukan dari kelas yang sama. Selain itu, dia mengatakan dia akan memberiku hadiah pertunangan $10 juta. Lebih baik kita mendiskusikan hubungan kita setelah putramu membayar hadiah pertunangan $10 juta. Fiona melanjutkan. Bu, apakah kamu tidak berlebihan karena melakukan ini? Ini jumlah uang yang besar, apakah kamu ingin Jack mendapat masalah? Selena Taylor sangat marah. Dia tidak mengira ibunya akan menjadi begitu keras dan ingin mempersulit Jack. Dia mengizinkanku untuk memesan sesuka aku, bagaimana kamu bisa mengatakan aku bertindak berlebihan? Itu lucu. Jika dia tidak mampu mentraktir kita makan, mengapa kamu menyetujuinya? Apakah sangat sulit untuk mengakui dia miskin dan tidak memadai? Fiona bertanya, seolah-olah dia tidak merasa malu sedikitpun dengan orang-orang di sekitar mereka yang melihat mereka sebagai lelucon. Selena, tidak apa-apa. Dia ibumu dan juga ibuku. Tidak apa-apa jika dia ingin makan makanan yang lebih enak. Jika kita tidak bisa menghabiskannya, kita bisa membawanya dan memakannya di rumah. Selama tidak ada makanan yang terbuang. Jack tersenyum tenang, dan juga berbicara untuk Fiona.
Menurut pendapatku, ini adalah pemborosan. Selena menggerakkan mulutnya, dan mau tidak mau mulai bergumam. Setelah beberapa saat, makan besar pun dimulai. Hidangan lezat disajikan, dan diletakkan di depan Jack dan yang lainnya. Makan lebih banyak, Kylie. Melihat si kecil menelan air liur di dekat meja, Jack tersenyum sambil menyajikan hidangannya. Selena, melihat betapa nyamannya pemandangan itu, akan tetapi wajahnya cemberut. Dia berpikir, bisakah Jack mencapai sesuatu selama 5 tahun di medan perang? Ketika orang lain kembali, mereka biasanya akan menerima 200 hingga 300 ribu dolar sebagai bonus. Jack, yang telah tinggal di sana selama 5 tahun, mungkin memiliki 400 hingga 500 ribu dolar. Bahkan, jika dia hanya memiliki pencapaian kecil, dia mungkin memiliki hadiah senilai 1 juta dolar. Jika ini masalahnya, membeli pakaian dan hal-hal lain hari ini, sudah menghabiskan biaya sekitar 200 ribu dolar, Jack mungkin masih memiliki 800 ribu dolar bersamanya. Semua hidangan di atas meja, bersama dengan anggur merah diperkirakan sekitar 500 ribu dolar. Jack seharusnya punya cukup uang, pikirnya. Namun, uang itu ditukar dengan kehidupan Jack dalam kesulitan yang luar biasa. Dia merasa enggan uang itu dihabiskan dalam sekali makan. Tentu saja, dia merasakan sedikit kenyamanan di hatinya karena Jack rela menginvestasikan segalanya untuknya. Sepertinya, dia berhasil menemukan pria yang baik. Sayang, apa yang kamu pikirkan? Ayo mulai makan. Jack tersenyum, mengambil sepotong udang, dan meletakkannya di mangkuk Selena. Ayo makan. Selena menatap Kylie yang sedang makan dengan gembira, senyum manis muncul di wajahnya. Namun, yang tidak mereka sadari adalah, seorang satpam langsung keluar, begitu melihat Selena dan Jack. Dia menuju ke jalan dan menelepon Tuan Muda Wilson, yang sedang minum alkohol. Saat Tuan Muda Wilson mengakhiri panggilan, Ivan Taylor, yang berada di sampingnya segera bertanya, "Tuan Muda Wilson, ada apa?" "Seseorang menghubungimu larut malam. Menantu sampah yang menikah dengan keluarga istri itu, sedang membawa dewiku, Selena, untuk makan malam di restoran kelas atas milik keluargaku. Sepertinya, pemuda ini telah kembali dari tentara, dan mendapatkan hadiah beberapa ribu dolar. Dia memesan 20 botol anggur merah, yang harganya masing-masing 20 ribu dolar. Si gemuk menggigit paha ayam di tangannya dengan kejam dan berkata lagi, "Bajingan itu membuatku gila. Aku jauh lebih kaya daripada veteran yang tidak berguna itu. Aku adalah tuan muda dari keluarga Wilson, dan aku akan mengambil alih seluruh properti milik keluarga Wilson. Bagaimana sepupumu bisa menikah dengan pria itu? Aku hanya tidak mengerti, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Berapa banyak botol anggur merah?" Tampaknya, bajingan itu memiliki sedikit keberuntungan, dan beberapa pencapaian kecil dalam 5 tahun terakhir. Jika tidak, bagaimana dia punya uang untuk membayar tagihannya? Ivan mengerutkan kening, minum seteguk anggur merah, dan matanya berbinar. "Tuan Muda Wilson, aku sebenarnya punya ide. Bagaimana perasaanmu, jika Selena datang kepadamu dengan patuh malam ini?" Ketika Wilson mendengar ini, mata kecilnya tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Apa idenya?" "Selama kamu bisa membuatnya datang kepadaku dengan patuh, aku akan menawarkan banyak hal kepadamu. Jangan khawatir, pasti berhasil. Tuan Muda Wilson, kamu tunggu saja sepupuku malam ini." Ivan Taylor tersenyum jahat, wajahnya memiliki ekspresi licik. Bab 22. Ya ampun, aku sangat kenyang. Ini sangat lezat. Aku sudah lama tidak makan makanan enak seperti ini. Fiona makan sepuasnya. Sudah 5 tahun, dia belum makan makanan mewah seperti ini, selama 5 tahun. Dia tidak peduli, jika Jack tidak punya uang untuk membayar tagihannya. Lagi pula, orang yang akan menderita rasa malu, bukanlah dia. Lagi pula, tidak ada yang meminta Jack untuk bertindak sok kaya, dan menawarkan untuk mentraktir mereka semua. Wow, aku sangat iri. Aku memperkirakan tagihan meja ini, seharusnya sekitar 400 ribu dolar. Itu anggur merah paling mahal yang tersedia di sini. Sebagian besar orang di meja di sekitar mereka, cukup banyak orang yang melihat hidangan lezat di atas meja dan sangat iri. Sangat banyak, terutama pesanan 20 botol anggur merah, yang hanya mereka minum sekitar 2 botol. Ya ampun, mereka memesan banyak sekali. Mereka benar-benar kaya. Salah satu pria itu meratap. "Tunggu, lihat pria itu. Apakah dia terlihat seperti orang yang menghasilkan 1 juta dolar sehari? Dia berpakaian begitu biasa. Apakah dia benar-benar punya uang untuk membayar tagihan?
Apakah mereka berencana untuk makan malam gratis? Di bagian lain, salah satu wanita meragukan kemampuan Jack untuk membayar tagihan. Apakah semua orang sudah selesai makan? Aku akan membayar tagihannya jika semua orang sudah selesai makan. Jack tersenyum dan bersiap untuk membayar tagihan. Pergi, ayo, kita sudah selesai. Pelayan, berapa total semuanya? Tolong kemasi anggur ini, kami ingin membawanya pulang. Fiona melambai pada pelayan cantik yang ada di depan kasir. Dia ingin melihat apakah Jack mampu membayarnya. Apa yang tidak mereka antisipasi adalah pelayan tidak kunjung datang, seorang manajer berjalan dengan senyum sebagai gantinya. Dia menyerahkan tagihan kepada Jack. Tuan, bisakah Anda pergi ke sana dan membayar tagihan? Terima kasih atas kunjungan Anda. Jack melihat senyum pria ini dan merasa sedikit aneh. Mengapa senyumnya terlihat begitu berbahaya? Dia menunduk untuk melihat tagihan di tangannya. Dia segera mengerutkan kening. Maaf, tapi saya tidak berpikir saya akan membayar tagihan sebanyak itu malam ini. Pelanggan di meja terdekat tercengang. Orang ini meminta ibu mertuanya untuk memesan apapun yang dia inginkan dan tidak mampu membayar tagihan. Persetan, orang-orang ini memang ke sini untuk makan gratis. Bagaimana mereka bisa begitu tak tahu malu? Mereka bertindak seolah-olah mereka sangat kaya, dan mengatakan mereka menghasilkan 30 juta dolar setiap bulan. Seorang pria yang berpenghasilan 30 juta dolar sebulan, tidak mampu membayar tagihan sebesar 400.000 dolar. Sungguh lelucon. Beberapa orang mulai mengobrol. Beberapa orang bahkan memandang Jack dengan perasaan tidak suka di mata mereka. Orang ini sangat berani. Bisakah dia menyinggung seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuka restoran kelas atas? Apakah dia mencari masalah? Beberapa orang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Meskipun Selena merasa sedikit menyesal menghabiskan uang itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah berdiri dan bersiap untuk pergi setelah Jack membayar tagihan. Dia tidak menyangka akan ada adegan seperti itu. Dia ketakutan dan langsung duduk di kursi, sedikit terpana. Apakah Jack benar-benar tidak punya uang? Jika dia tidak punya uang, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Tuan, saya khawatir Anda tidak bisa pergi dari sini jika Anda tidak membayar tagihan di tempat kami. Kata manajer itu sambil tertawa ketika dia melihat ke arah Jack. Bab 23. Bagus, Jack. Bukankah kamu sangat bangga dan mengatakan kamu dapat membayar tagihan? Bukankah kamu yang memintaku untuk memesan apapun yang aku inginkan? Kamu akhirnya mengakui kamu tidak punya uang, kan? Jika kamu tidak punya uang, mengapa kamu harus menyombongkan diri lebih dari kemampuanmu untuk membuat kami terkesan? Selena, lihat ini. Apakah orang ini layak untuk kau nikahi? Fiona sangat marah saat itu. Dia menarik Andrew Taylor dan berkata, pergi, ayo pergi. Tinggalkan dia di sini, dan lihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Mengapa bertindak sok kaya ketika dia tidak punya uang? Jack, kamu benar-benar mengecewakan kami. Andrew juga sangat marah. Katakan saja yang sebenarnya, jika kamu tidak punya uang. Kami tidak akan merasa malu. Kamu mengatakan kamu punya uang, padahal kamu tidak punya uang, dan ingin mentraktir kami makan. Jack, ada apa? Benarkah kamu tidak punya uang? Selena menarik napas dalam-dalam, menatap Jack dan bertanya. Jack tersenyum pahit, memberikan tagihan kepada Selena dan berkata, itu bukan karena aku tidak punya uang, karena tidak ada cara untuk membayar tagihan semacam itu, dan aku tidak akan membayarnya. Selena lalu melihat tagihannya, dengan keraguan tertulis di wajahnya. Setelah dia melihat, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Melihat manajer, dia berkata, Tuan, ada apa? Kami hanya menghabiskan sekitar 400.000 dolar, mengapa tagihannya lebih dari 4 juta dolar? Mustahil. Fiona menyambar tagihan. Dia melihatnya secara detail, dan kemudian melihat manajer di depan mereka. Apa yang salah dengan tempat ini? Ini perampokan. Bukankah anggur ini harganya 20.000 dolar per botol? Mengapa ditagih 200.000 dolar per botol? Apakah Anda membuat kesalahan, dan menambahkan 0 di belakangnya? Maaf, ini adalah harga yang benar. Kebetulan, 20 botol anggur ini diangkut melalui angkutan udara, sehingga semua alkohol hari ini telah meningkat harganya. Anda memesan 20 botol, dan itu totalnya 4 juta dolar. Bersama dengan harga makanan yang ada di piring, total semuanya 4.080.000 dolar. Benar, kan? Manajer itu tertawa dan berkata lagi, Anda harus membayar semua tagihannya.
Kamu, ini penipuan. Restoranmu sudah berlaku curang. Telah tertulis $20.000 untuk setiap botol di menu yang diberikan kepada kami. Selena sangat marah. Dia baru menyadari, dia dan yang lainnya telah salah paham tentang Jack. Bukan karena Jack tidak mau membayar tagihan, memang benar dia tidak seharusnya membayar tagihan semacam itu. Ya, benar, restoranmu sudah melakukan penipuan. Meja hidangan seperti ini tidak akan pernah menelan biaya $4 juta lebih. Baik Fiona maupun Andrew juga sangat marah, karena mereka belum pernah bertemu dengan kasus seperti itu sebelumnya. Tidak heran, mengapa Jack tidak punya uang untuk membayar tagihan. Bagaimana dia bisa membayar tagihan yang begitu mahal? Sepertinya, kamu tidak bisa membayar tagihan, kan? Manajer bertepuk tangan, dan sekitar 20 orang bergegas keluar dari belakang restoran secara tiba-tiba, semuanya tampak garang. Fiona, yang awalnya berdebat dengan mereka, ketakutan dan kehilangan keagungan yang dia perlihatkan sebelumnya. Dia segera berkata sambil tersenyum, hei, pria tampan, kamu pasti salah ingat. Kami hanya membuat pesanan, karena kami melihat harga di menu, dan itu memang $20.000 per botol. Kalau tidak percaya, Anda bisa bertanya pada pelayan di sana. Kemarilah, bawakan menu dan biarkan mereka melihatnya. Manajer melambaikan tangannya pada pelayan cantik, pelayan itu dengan cepat berjalan dengan menu dan menyerahkannya kepada Fiona. Lihat. Bukankah di sini tertulis $20.000? Fiona memegang menu, dan dia langsung menunjuk harganya dan berkata, Nona ini, tolong perhatikan baik-baik. Ada berapa angka nol di atasnya? 50, bukan 4. Ini $200.000 per botol. Manajer gendut itu tersenyum dingin saat dia berkata kepada Fiona. Fiona menghitung dengan hati-hati, lalu wajahnya menjadi gelap. Kenapa ada 5 nol? Ini benar-benar $200.000 per botol. Bab 24. Coba aku lihat. Andrew juga mengambil menu, dan melihatnya dengan hati-hati. Wajahnya menjadi gelap setelah dia selesai melihatnya. Aku melihat hanya ada 4 nol tadi. Kenapa sekarang nolnya menjadi 5? Apakah kalian memiliki mata yang kabur, akibat dari usia tua? Itu selalu 5 nol, kalian pasti salah lihat. Manajer gemuk berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa, Anda harus membayar sejak Anda membuat pesanan. Mata Fiona berbinar, dan berbicara lagi setelah memikirkannya, ini bukan urusan kita. Ini urusan Jack, dia yang mentraktir kita makan malam. Kita semua boleh pergi, kan? Kamu bisa mengejarnya. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Selena dan yang lainnya untuk pergi bersama. Sedangkan untuk Jack, dia tidak peduli. Totalnya lebih dari $4 juta, dan sangat dapat dimengerti Jack tidak mampu membayarnya. Kalaupun tidak lebih dari $4 juta, mungkin saja Jack tidak punya uang untuk membayar sekitar $400.000. Maaf, saya khawatir kalian semua tidak bisa pergi dari sini untuk sementara. Manajer melambaikan tangannya, dan beberapa pria bergerak maju untuk mengelilingi mereka dalam lingkaran. Jack, aku menyalahkan semua ini padamu. Mengapa kamu mentraktir kami makan ketika tidak perlu? Kamu juga bertindak murah hati. Yah, bukankah ini hebat? Ini jumlah uang yang besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu mencoba membunuh kita semua? Ketika dia menyadari mereka tidak bisa pergi, Fiona memandang Jack dengan bingung dan putus asa. Ibu, apa yang kamu katakan? Semua ini seharusnya salahmu, karena kamulah yang memesan anggur yang paling mahal. Semua itu dipesan atas permintaanmu. Selena juga merasa tidak berdaya, dan tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Jika Jack tidak membiarkan aku memesan sesukaku, apakah aku akan memesannya? Lagi pula, siapa yang tahu dia sangat miskin? Fiona cemberut, tapi sebenarnya merasa bersalah di dalam. Dalam hal ini, mereka semua dikepung, dan pihak lain tidak mengizinkan semua orang, termasuk dia, untuk pergi. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Jumlahnya lebih dari $4 juta, dan itu bukan jumlah uang yang kecil. Setelah Selena memikirkannya, dia tersenyum pada manajer, mari kita lihat. Kami memang memesan 20 botol, tetapi kami hanya minum 2 botol. Bagaimana dengan ini? Kami membayar uang untuk 2 botol ini, dan kami mengembalikan 18 botol yang tersisa. Kami juga belum membukanya, dan Anda masih bisa menjualnya, kan? Saya yakin suami saya masih bisa membayar $480.000. Ya, mereka hanya minum 2 botol, ambil saja uangnya untuk 2 botol. Beberapa penonton tidak tahan lagi.
Jelas orang-orang di restoran ini sengaja mengerjainya. Mereka pun melihat menu, dan anggur yang paling mahal, harganya hanya $20.000 per botol. Apa hubungannya dengan kalian? Manajer gemuk itu berbalik dan menatap pihak lain, sebelum berbalik dan berkata kepada Selena, "Nona muda, aturan restoran di sini adalah Anda harus membayar setelah Anda membuat pesanan. Saya percaya pelayan kami telah memberitahu Anda tentang aturan ini. Anda dapat meninggalkannya dengan kami di sini, atau bisa Anda bawa pulang jika Anda tidak dapat menghabiskannya. Namun, Anda harus membayar tagihan setelah Anda melakukan pemesanan. Apa perbedaan antara kamu melakukan ini dengan merampok kami?" Jack menarik Selena ke belakang dan berkata dengan dingin, "Jika salah satu dari kita salah melihatnya, itu pasti karena pusing kepala. Tapi, bisakah banyak dari kita yang pusing secara bersamaan? Menurut saya, menu terbaru yang Anda tunjukkan kepada kami pasti baru saja dibuat. Maaf, tapi saya masih mengatakan hal yang sama, saya tidak akan membayar tagihan ini. Saya tidak akan membayar Anda, meskipun itu hanya $480.000. Anak muda, saya melihat Anda menolak untuk diyakinkan, kecuali jika Anda dihadapkan dengan kenyataan yang kejam, kan?" Manajer itu tertawa dingin, dan beberapa pria segera bergerak maju dan mengepung mereka. Di sisi lain, manajer berbicara kepada tamu lain di restoran, "Semuanya, kalian boleh pergi. Ada orang yang membuat masalah di sini, kita harus menyelesaikannya." Ketika tamu-tamu lain mendengarnya, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka berlari keluar satu demi satu. Seolah-olah, mereka takut masalah itu akan mempengaruhi mereka juga. "Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin merampok kami? Kami dari keluarga Taylor." Selena benar-benar ketakutan ketika melihat situasi ini dan dia berteriak keras. Bab 25. Bagaimanapun, keluarga Taylor masih memiliki pengaruh. Mungkin, menggunakan nama keluarga Taylor akan berhasil. Begitu manajer mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya untuk memerintahkan semua orang berhenti dan berkata sambil tersenyum. "Dari keluarga Taylor. Kamu pasti Nona Selena Taylor. Baiklah, masalah ini bisa diselesaikan. Siapa bosmu?" Jack segera mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan dia sedikit curiga di dalam hatinya. Melihat situasi ini, sepertinya pihak lain tahu Selena ada di sini, dan mereka dengan sengaja membuat masalah pada Jack dan yang lainnya. "Anak muda, kamu tidak berhak tahu siapa bos kami." Manajer gemuk itu tertawa lagi sebelum berkata, "Nona Taylor, bos kita ada di dalam. Anda harus berbicara dengannya. Saya yakin dia mungkin akan membiarkan masalah ini berlalu untuk Anda." "Oh, baiklah." Selena mengerutkan kening, dan hanya bisa memaksa dirinya untuk setuju. Ada begitu banyak orang di sisinya, sementara dia, kecuali Jack yang pernah bertugas di militer, hanya ada beberapa orang tua dan lemah. Dia tidak ingin masalah ini meluas. Apa yang akan terjadi pada Kylie jika mereka bertengkar? Apa yang harus mereka lakukan terhadap orang tuanya dan ibu Jack? "Aku akan pergi bersamamu." Jack sedikit khawatir dan segera berkata, "Maaf, tapi bos saya mengatakan, dia tidak ingin bertemu dengan Anda, maka Anda tidak bisa masuk. Selain itu, kami juga sudah mendengar tentang Anda. Anda hanya menantu yang menikah dengan keluarga istri. Anda bisa dianggap bukan sebagai salah satu keluarga Taylor. Sebagai orang luar, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan bos kami." Manajer restoran tertawa dingin. "Benarkah? Mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikanku." Wajah Jack menjadi gelap, dan aura membunuh yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu menyebabkan orang merasa seperti suhu di sekitarnya tiba-tiba turun beberapa derajat. Selena ketakutan saat melihat apa yang terjadi. Dia takut Jack akan menimbulkan masalah, sehingga dia segera berbalik dan berkata kepada Jack, "Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu hanya perlu menungguku di sini, aku akan keluar sebentar lagi. Tapi, aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya." Jack mengerutkan kening. "Tidak akan terjadi apa-apa, apa yang bisa berbahaya. Aku akan pergi dan meminta bos mereka untuk melihat apakah kita dapat mengembalikan 18 botol yang tidak kita minum ini. Bagaimanapun, aku masih cucu Zeus Taylor. Mereka tidak akan berani bertindak sembarangan." Selena tersenyum pahit dan berkata kepada Jack lagi, "Kamu hanya perlu menungguku di sini." "Baiklah, aku hanya akan memberimu waktu 5 menit. Jika aku tidak melihatmu keluar setelah 5 menit, aku akan menerobos masuk." Jack melihat tatapan memohon Selena di matanya, dan hanya bisa mengangguk. Dia tidak ingin Selena mengkhawatirkannya lagi.
Lebih jauh, dia tidak ingin melukai siapapun dengan Kylie di sekitarnya. Tidak baik jika dilihat oleh Kylie, dan menyebabkan anak itu ketakutan seperti tempo hari. Oke. Selena mengangguk, sebelum berjalan masuk bersama pria gendut itu. Mereka berjalan lebih dalam ke restoran, dan naik ke lantai 2 sebelum sampai di depan pintu kamar pribadi. Bos kami menunggumu di dalam. Tidak perlu takut, aku yakin kamu sudah mengenal bos kami. Masuk dan silahkan mengobrol dengannya, dan tagihan $4 juta ini mungkin akan dihapuskan. Manajer itu tersenyum, dan berdiri di depan pintu untuk berjaga-jaga.